Saudara yang dikasihi Tuhan, kita selalu bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Mari berdoa. Bapa yang baik, kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati kami, agar kami dapat memahami firman-Mu untuk menjadi pedoman di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 1 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19. Sesudah itu, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, "Apakah yang kau lihat, hai Yeremia?" Jawabku, "Aku melihat sebatang dahan pohon badam." Lalu firman Tuhan kepadaku, "Engkau melihat dengan benar, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku." Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya. "Apakah yang kau lihat?" Jawabku, "Aku melihat sebuah kuali yang mendidih, datangnya dari sebelah utara." Lalu firman Tuhan kepadaku bunyinya, "Dari utara akan merebak malapetaka atas seluruh penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya Aku memanggil semua suku bangsa, kerajaan-kerajaan utara." Demikianlah firman Tuhan. "Mereka akan datang dan masing-masing mendirikan tahtanya di pintu-pintu masuk gerbang Yerusalem, dekat semua tembok di sekelilingnya, dan dekat dengan segala kota Yehuda. Aku akan menyatakan hukum-hukumku atas mereka karena segala kejahatan mereka. Mereka telah meninggalkan aku dengan membakar kurban kepada ilah lain dan sujud menyembah buatan tangannya. Akan tetapi engkau ikatlah pinggangmu dan segeralah sampaikan kepada mereka segala yang kau perintahkan kepadaku. Jangan gentar terhadap mereka, supaya jangan engkau kubuat gentar di hadapan mereka. Adapun aku, sesungguhnya pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga, melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudaraku yang kekasih, tema kita saat ini peringatan kasih. Seringkali dalam hidup kita menerima peringatan dari orang-orang yang mengasihi kita. Entah itu dari orang tua, sahabat, atau bahkan guru. Peringatan ini saudara mungkin tidak selalu menyenangkan untuk didengar. Demikian juga dalam perjalanan iman kita. Tuhan sering memberi peringatan bukan karena Dia ingin menghukum, tetapi justru karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Saudara, melalui perikop Yeremia 1, Tuhan memberikan penglihatan kepada Yeremia sebagai bentuk peringatan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Tuhan menunjukkan dua penglihatan kepada Yeremia, dahan pohon badam dan kuali mendidih. Kedua penglihatan ini saudara menyampaikan pesan peringatan kepada bangsa Israel
mengenai hukuman yang akan datang. Namun, di balik peringatan tersebut, kita dapat melihat kasih Tuhan yang tidak ingin umatnya terus hidup dalam dosa. Tuhan memanggil Yeremia sebagai nabi di tengah situasi yang penuh dengan ketidaktaatan dan penyembahan berhala oleh bangsa Israel. Hukuman bukanlah sekadar bentuk murka, melainkan wujud kasih. Wujud kasih Tuhan yang berusaha memanggil umatnya kembali kepadanya. Tuhan memberikan kesempatan kepada Israel untuk bertobat, tetapi mereka mengeraskan hati. Tuhan harus bertindak demi menegakkan keadilannya. Seperti Yeremia, saudara yang peka terhadap penglihatan yang Tuhan berikan, kita juga harus peka terhadap firman dan suara Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sering memberikan tanda dan peringatan dalam berbagai bentuk, apakah itu melalui firman yang kita baca, teguran dari saudara seiman, atau situasi yang membuat kita merenung. Kemudian kita perlu merespon peringatan Tuhan dengan pertobatan. Ketika Tuhan, saudara, menyampaikan peringatannya itu adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, memohon pengampunan, dan memperbaharui komitmen kita kepadanya. Saudara, marilah kita menyadari, merespon, dan menjalankan peringatan kasih itu dengan hati yang terbuka kepada Tuhan yang setia. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk tidak mengabaikan peringatan-peringatan kasih yang Ia berikan, tetapi menerimanya sebagai panggilan untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Meteraikanlah di dalam hati kami, agar kami kuat dan teguh untuk memberlakukannya. Tuhan, Engkau baik. Engkau selalu menolong kami, dan kami percaya kemurahan-Mu tetap nyata. Sebab itu kami mohon, Tuhan memberkati keluarga kami, anak-anak kami, agar mereka selalu takut dan setia kepada Tuhan. Pekerjaan yang kami kerjakan Tuhan berkati. Biarlah kami selalu memperoleh berkat yang indah lewat pekerjaan yang ada. Para orang tua kami lindungilah Tuhan, agar mereka selalu sehat dan selalu menikmati kasih-Mu beria-ria dalam Kristus. Semua saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan renungan harian ini, Tuhan berkati, agar mereka selalu teguh dan firman-Mu menjadi berkat dalam hidup semua saudara-saudara kami. Tuhan mengasihi kami dengan setiap pergumulan yang kami hadapi. Untuk yang sakit Tuhan sembuhkan, untuk yang berduka Tuhan hiburkan. Dalam banyak beban hidup kami, topang kami untuk melewatinya dalam damai sejahtera Tuhan. Pun juga ketika kami bersukacita, Tuhan sempurnakan sukacita kami, agar kami teguh di dalam Tuhan. Memberkati semua pelayan-pelayan-Mu, agar mereka kuat dalam memberitakan firman. Pemimpin di negara kami, Tuhan karuniakan Roh Kudus, agar mereka memerintah dengan adil dan bijaksana. Kami percayakan seluruh hidup kami kepada-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan beri damai sejahtera, dan kami kuat dan teguh menghadapi hidup ini. Ini kami yang bermohon, kami datang padamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.